Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5C yang cerdas, pintar, dan berkarakter. Berjumpa lagi dengan Bu Yanti. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar IPA tentang sistem peredaran darah manusia. Pembelajaran di kelas 5, tema 4, subtema 1. Darah adalah cairan tubuh yang terbuat dari jaringan hidup, mengalir di seluruh bagian tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah. Masih ingat anak-anak materi tentang sistem pernapasan? Bahwa oksigen di paru-paru akan diikat oleh darah dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Dan masih ingatkah kalian pada materi tentang sistem pencernaan? Bahwa sari-sari makanan di usus halus akan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Apa fungsi darah itu? Darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil proses pernapasan. Dan juga darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Anak-anak, apa saja organ peredaran darah? Organ peredaran darah diantaranya yang pertama jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Perhatikan anak-anak gambar jantung pada layar ini. Nah, jantung terdiri dari 4 ruangan. Ya, perhatikan bagian atas yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian bagian bawahnya bilik kanan dan bilik kiri. Nah, kemudian pada jantung terdapat katup. Ada katup mitral, katup aorta, katup pulmonal, dan katup trikuspid. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat, karena tugas bilik jantung memompa darah. Ya, kemudian tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah dapat mengalir dengan baik. Kemudian organ peredaran darah selain jantung yaitu ada pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya akan oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau pena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, kemudian pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Nah, ujung cabang pembuluh terkecil tersebut dinamakan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dan pembuluh kapiler inilah yang terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi, terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada darah yaitu dalam pembuluh kapiler. Bagaimana proses peredaran darah pada manusia? Yang pertama terbagi atas 2 yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah besar terjadi mulai dari bilik kiri. Perhatikan anak panah yang terdapat pada gambar peredaran darah besar. Ya, darah dari bilik kiri akan menuju ke aorta. Aorta itu ingat tadi aorta itu pembuluh
darah arteri besar ya. Dari aorta kemudian menuju arteri, kemudian menuju ke seluruh tubuh, kemudian ke pembuluh vena, dan kemudian ke serambi kanan ya, ke jantung bagian serambi kanan terakhirnya. Nah, di sini darah yang sudah melewati bagian seluruh tubuh menghasilkan karbon dioksida ya. Perhatikan tulisan CO2 pada bagian jantung serambi kanan ya. Nah, jadi pada bagian jantung ini darahnya sudah mengandung karbon dioksida atau darah yang kotor ya. Sedangkan pada waktu di bilik kiri darahnya masih bersih, yaitu banyak mengandung oksigen. Nah, kemudian jadi kesimpulan dari peredaran darah besar itu darah mengalir dari jantung bagian bilik kiri menuju ke seluruh bagian tubuh dan kembali lagi ke jantung, yaitu ke serambi kanan. Kemudian untuk yang kedua yaitu peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Perhatikan gambarnya. Nah, darah dari bilik kanan dipompa menuju arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, kemudian ke serambi kiri. Perhatikan, berakhir di serambi kiri ya, dan banyak mengandung oksigen ya, yaitu udara yang bersih. Nah, jadi kesimpulan dari peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari jantung, yaitu bagian dari kanan, menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung ya, yaitu bagian serambi kiri. Nah, sekarang anak-anak saatnya kuis. Pertanyaannya, apa fungsi dari jantung? Yang kedua, apa perbedaan pembuluh darah nadi dengan pembuluh balik? Tulis jawabanmu pada kolom komentar. Terima kasih anak-anak yang hebat. Jadilah siswa yang pintar, yang cerdas, dan berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.